Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita dan kita masih membahas mengenai migas di negara kita. Dan saya akan coba langsung ke Pak Heri terkait bahwa ditutupnya BP Migas ini. Dampak yang Anda alami sangat besar itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Saya mungkin sedikit mau memberikan sedikit pengertian dulu mengenai usaha migas ini. Ya. Jadi tidak seperti usaha-usaha yang lainnya. Pertama, migas, minyak dan gas ini adalah energi yang tidak terbarukan. Itu dulu. Jadi tidak seperti pabrik, gitu kan. Ini energi yang tidak terbarukan. Kedua, ini usaha jangka panjang. Usaha jangka panjang ini artinya, pertama kita harus melakukan eksplorasi. Eksplorasi itu 6-10 tahun, belum tentu ketemu. Kalaupun ketemu setelah 10 tahun, baru kita development. Development itu bisa 4-5 tahun. Jadi setelah 15 tahun, baru kita menikmati produksinya. Begitu panjang perjalanannya. Ya. Dan kita yang dari praktisi migas ini adalah paling depan yang menghadapi alam dan menghadapi masyarakat. Bahkan sekarang kita harus menghadapi pemerintah daerah. Gitu kan? Ya. Nah, dengan demikian, dengan terjadinya perubahan undang-undang atau dianulirnya BP Migas seperti ini, buat kami ini tentu ini mengganggu aktivitas, dan kenyamanan bekerja jadi berkurang, dan kepercayaan kepada pemerintah Indonesia terutama ini dari para investor, terlepas itu dari asing maupun investor lokal sama. Nggak ada bedanya itu asing lokal, nggak ada bedanya, semua sama. Ini masalah kepercayaan, gitu. Jadi ada satu kekhawatiran, saya kira demikian. Ya. Jadi lebih dampak bahwa mungkin untuk kepercayaan kepada Indonesia juga kepada pemerintahan juga menjadi poin besar untuk selanjutnya seperti itu, Pak. Selanjutnya jaminannya bagaimana? Karena ini investasi dengan modal yang sangat besar. Pengeboran satu sumur saja di laut itu bisa 15-20 juta kalau sumurnya dangkal. Kalau sumurnya dalam bisa sampai 100 juta dolar. Ya, jadi belum tentu dapat lagi. Jadi masih harus dilakukan lagi seperti itu, Pak. Masih development itu kan nanti bisa billion dollars. Mungkin Pak Wamen lebih paham dari saya, tapi sebagai praktisi migas, kita yang paling depan menghadapi semua ini, tentu kekhawatiran ada. Ya, yang paling mengalami duluan juga dari praktisi-praktisi migas ini, begitu, Betul. Pak. Baik, nah mungkin ke Pak Rudi, Pak. Sebenarnya bagaimana sih sistem pengelolaan migas itu yang ada di Undang-Undang Nomor 22 2001 dan latar belakang dibentuknya undang-undang itu sendiri itu sebenarnya apa sih, Pak? Sebetulnya kalau kita lihat sejarah industri migas itu sejak 1899. Di situ ada sebuah kontrak namanya kontrak konsesi. Kemudian berkembanglah pada tahun kira-kira tahun 60 itu ada namanya kontrak karya. Lahirlah namanya PT Chevron atau dulu namanya Caltex. Kemudian berubah lagi pada tahun 71 namanya kontrak bagi hasil. Yang waktu itu sampai tahun 60 sampai 71 itu yang mengelola adalah Pertamina. Kemudian khusus untuk kontraktor-kontraktor itu, karena dulu itu tidak ada nasional yang lain kecuali Pertamina, tidak ada yang namanya swasta, maka judulnya adalah BPPKA, Badan Pengawas Pelaksana Kontraktor Asing. Nah, sejak tahun 2001 dibuatlah Undang-Undang 22 2001 di mana itu namanya kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama itu adalah mengandung kontrak bagi hasil ditambah kontrak-kontrak lainnya yang menguntungkan negara. Itu kata-katanya di dalam pasal. Artinya ini adalah sebuah kontrak yang progresif disesuaikan dengan zamannya. Di mana sekarang di situ ada kontraktor-kontraktor nasional. Kita punya Energi Mega Persada, kita punya Medco, punya perusahaan-perusahaan nasional mulai tumbuh. Jadi ketika ada tudingan dengan undang-undang ini menjadi membuat kontraktor asing itu menggeliat, itu terbalik. Zaman dahulu memang kita punya Pertamina plus kontraktor asing saja, tapi justru dengan undang-undang yang baru, kontraktor nasional tumbuh. Dan sekarang itu bergerak. Nah, yang jadi masalah mungkin orang melihat bahwa masih kira-kira 75-80% pengelolanya itu adalah kontraktor asing. Kehadiran kontraktor asing itu adalah sebuah kebutuhan dan keterpaksaan, bukan keinginan. Kenapa? Tadi sudah dikatakan oleh praktisi. Untuk satu kegiatan eksplorasi kita butuh triliunan rupiah yang beresiko. Sementara uang yang beresiko tadi tidak bisa pinjam dari bank. Harus menggunakan uang sendiri.
Nah, oleh karena itu ditambah pula dengan kesulitan teknologi yang harus dilakukan dan sebagainya, maka kita undang pihak lain untuk mencangkul di tempat kita tanpa memiliki harta kekayaan kita, karena di dalam undang-undang itu dikatakan bahwa mining right ada di pemerintah. Kemudian mineral right ada di negara. Yang memiliki mineral adalah negara. Yang boleh melakukan adalah pemerintah. Tetapi siapakah kontraktor? Mereka adalah economic right. Yaitu mereka hanya mendapat keuntungan 15% dari pendapatan bersih. Sebagaimana yang kemudian diatur dalam undang-undang. Dikembalikan pula uang pinjaman yang disebut investasi yang kita sebut sebagai cost recovery. Lewat menggunakan mekanisme cost recovery. Sedangkan negara tidak menyediakan uang dana serupiah pun, tetapi dia mendapatkan hak 85%. Baik. Jadi keberpihakan kepada pendapatan negara begitu tinggi dan kepemilikan ada di negara, sehingga undang-undang tersebut sebetulnya sangat sempurna. Namun demikian teman-teman kita coba mencari bentuk-bentuk yang lebih bagus. Muncullah kira-kira 12-13 perbaikan yang sedang direncanakan teman-teman DPR yang nanti akan dikeluarkan. Namun di tengah jalan ada sedikit intervensi sehingga ini menurut saya tidak sedikit pun merubah rencana undang-undang yang sedang dibuat. Karena yang diajukan itu cuma hanya 2. Yaitu 1 adalah lapor kepada menteri yang dulunya kepada presiden. 2 ditambah pengawas. Sedangkan teman-teman di DPR sudah membuat kira-kira 12-15 item lain yang jauh lebih sempurna. Saya kira tinggal menunggu nanti DPR seperti apa ke depan. Baik. Nah, jadi Pak, kalau misalnya di sana disebutkan bahwa BP Migas terlihat pro kepada asing. Kalau dari penjelasan Bapak tadi, sebenarnya apa yang membuat orang mengambil kesimpulan bahwa terlihat BP Migas itu pro asing? Sebetulnya itu adalah ada misinformation di dalam pikiran saya, di mana ketika ada teman-teman asing itu mampir ke Indonesia menjadi tukang cangkul, tidak boleh serta-merta bahwa kita pro asing. Ya kebetulan aja tukang cangkulnya orang asing kan begitu. Nah, itu hal yang sederhana menurut saya. Mereka itu cuma tukang cangkul aja di Indonesia, tidak memiliki sedikit pun mineral yang dikandung di dalam tanah kita. Nah, mungkin itu Pak yang tidak diketahui oleh berbagai pihak. Nah, mungkin bisa ke Pak Iwan bahwa Anda melihat bahwa secara tidak sengaja seperti disampaikan bahwa Pak Rudi bahwa akhirnya datang asing dengan kondisi teknologi yang lebih dan mungkin modal yang lebih tinggi. Dengan kehadiran mereka sebenarnya dari komunitas migas sendiri khususnya dan juga Pak Heri, apakah Anda melihat sedikit tertekan dengan kehadiran para investor asing? Jadi gini, teman-teman profesional migas itu juga banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia, ya. Juga ada yang di perusahaan-perusahaan nasional, ya. Jadi ini salah persepsi. Ingat, itu salah persepsi. Kebohongan yang selalu diucapkan berulang-ulang bisa jadi kebenaran. Nah, ini kami melihatnya begitu. Orang yang tidak ngerti dikasih informasi yang seolah-olah benar, akhirnya begitu. Dan terjadilah malapetaka ini. Jadi namanya format yang ada itu memang betul-betul sudah undang-undangnya itu memang sudah benar, gitu ya. Ibarat saya punya tanah kosong, ya, daripada nganggur. Saya nggak punya uang, saya nggak punya teknologi bagaimana nanam. Saya mau bangun pohon mangga gitu. Saya panggil kawan saya, gitu kan. Kamu punya duit nggak? Punya. Kamu punya teknologi nggak? Bagaimana cara mupuknya? Oke, punya. Oke, kamu sekarang buat itu mangga. Begitu panen, dijual, dipotong lagi, kamu keluar uang udah berapa? Nih, sisanya saya 85, Anda 15. Tapi dia tidak memiliki tanah saya. Tanahnya tetap punya saya, kan gitu. Sama. Pembagiannya asing tetap lebih sedikit seperti jauh itu. lebih sedikit, gitu loh. Tapi dia uang dari dia, teknologi dia, bagaimana cara mupuk dia semua. Begitu udah selesai, persis kayak bank syariah lah, bagi hasil gitu. Nah ini kok dibilang orang yang kita undang begitu menguasai tanah kita? Enggak dong, kan gitu. Jadi ini salah persepsi. Dan rakyat, pemirsa selalu diberikan informasi-informasi yang tidak betul. Ya. Jadi akibatnya begini. Tapi ya sudahlah, BP Migas sudah almarhum. Gimana lagi? Kan gitu kan. Mungkinkah kita bangkitkan lagi itu Pak? Atau seperti kata Pak Rute tadi dengan nama berbeda. lain seperti itu. Nah nanti di segmen berikutnya saya mau tanya juga ke Bapak bahwa mungkin sudah mencium bahwa terlihat akan ada kecurangan terhadap dari pasal-pasal tersebut yang dianggap orang luar yang mungkin tidak memahami, dan dari DPR sendiri Bapak bilang bahwa sudah mencoba untuk merevisi namun terlihatnya telat, baru mau dikasih info sudah almarhum nih Pak BP Migas. Nanti tahan dulu ya Pak ya, kita jeda dulu. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dalam Ada Apa Berita setelah jeda berikut.